Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan saya Denny Sofyan Nurdiansyah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekaligus guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 2 Tanjungwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Aku Senang Berkalimah Thayyibah di kelas 3 semester 2, dan saya akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau biasa disebut PBL. Mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan dari video saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Tadi sarapan tidak? Sarapan. Sarapan apa? Nasi. Alif, sarapan apa? Roti. Ada yang sarapan bubur? Sarapan apa, Pak? Roti. Roti apa? Roti tawar. Alhamdulillah, ada yang sarapan nasi, sarapan roti. Sebelum melaksanakan pembelajaran dimulai berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Alif dipimpin, maju ke depan. Maju. Belum belajar, marilah kita baca doa dulu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan. Silakan duduk Alif. Terima kasih Alif. Sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, lagu apa? Garuda Pancasila. Barusan sudah menyanyikan lagu wajib nasional, judulnya apa? Garuda Pancasila. Lakukan kesepakatan kelas. Yang pertama, ketika belajar tidak boleh ngobrol. Ketika belajar tidak boleh bercanda. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk konsentrasi.
Pemahaman bermakna mengucapkan kalimat thayyibah adalah apa? Ungkapan baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan atas ciptaannya kepasrahan serta dan membawa dampak positif bagi. Jadi kalimat thayyibah itu mengungkapkan kata-kata baik, mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Tujuan pembelajaran aku senang berkalimat thayyibah yang pertama, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Apa? Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar dalam berbagai kesempatan atau situasi dengan benar. Selanjutnya, menunjukkan sikap disiplin sebagai cerminan kalimat thayyibah dengan benar. Terus, menjelaskan arti kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Selanjutnya, membedakan waktu pelafazan kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Pernahkah kalian melihat sesuatu yang sangat indah atau menakjubkan? Apa yang kalian ucapkan saat Masya Allah? Terus ketika teman berhasil mendapatkan prestasi, itu apa yang kita ucapkan? Hah? Apa? Si Alif berjanji. Fahmi bermain sepak bola contohnya, itu harus mengucapkan apa? Insya Allah. Kita perhatikan video hari ini. Pernahkah kalian menyaksikan sesuatu yang membuat kalian takjub? Ketika takjub, kira-kira apa yang kalian ucapkan? Apakah Subhanallah, Masya Allah, atau Insya Allah? Nah, kalimat ini merupakan kalimat thayyibah. Hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah dan kapan kita mengucapkannya. Aku senang berkalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Ada bermacam-macam kalimat thayyibah. Ada Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar. Yang pertama adalah Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kapan kita mengucapkan Subhanallah? Subhanallah diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah. Digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. Diucapkan sebagai jawaban ketika seseorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah. Contohnya, saat seseorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah, kita bisa mengucapkan Subhanallah, Masya Allah. Artinya apa yang dikehendaki Allah. Kita harus meyakini bisa terjadi karena kehendak Allah. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah. Kapan kita mengucapkan Masya Allah? Diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Contohnya, ketika kita melihat hasil panen yang melimpah, atau ketika kita melihat anak yang mampu menguasai beberapa bahasa asing dan punya prestasi yang bagus, kita bisa mengucapkan Masya Allah, Insya Allah. Artinya jika dikehendaki Allah. Insya Allah
memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa kehendak Allah terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Kapan mengucapkan insya Allah? Insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Misalnya, ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam acaranya, atau jika temanmu mengajak kamu untuk belajar bersama di rumahnya, maka ucapkan insya Allah. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Ucapan ini digunakan untuk mengagungkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar darinya. Kapan mengucapkan Allahu Akbar? Kalimat takbir atau Allahu Akbar digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diucapkan ketika seseorang mendapatkan karunia dan nikmat yang besar dari Allah. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan nilai yang sangat baik, selain mengucapkan Alhamdulillah, kita bisa ucapkan Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah sebagai sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam kalimat thayyibah ada berapa? 4. Yang pertama, yang kedua, yang keempat, yang terakhir. Coba contohkan. Subhanallah, itu pemandangan luar biasa contohnya. Terus kalau Masya Allah, apa contohnya? Kagum. Terus insya Allah, janji. Maka itu harus berkata insya Allah, karena janji itu adalah kalau berjanji tidak ditepati itunya bohong. Allahu Akbar. Contohnya apa? Melaksanakan sholat. Apa kalimat thayyibahnya? Allah. Pertama tadi apa? Subhan. Artinya apa subhanallah? Maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki. Ungkapan ini digunakan untuk memuji dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Tadi apa contohnya kalimat subhanallah? Gunungan atau pemandangan yang indah itu harus mengucapkan subhanallah. Kapan kita mengucapkan subhanallah? Ketika takjub dan kagum akan Allah. Terus digunakan untuk menunjukkan dan jarang terjadi. Terakhir, yang pertama diucapkan ketika seseorang takjub. Contohnya tadi kata ciptaan Allah, melihat pemandangan yang indah. Terus yang kedua, digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi peristiwa langka. Contohnya apa? Gerhana. Ada gerhana bulan. Kita harus mengucapkan subhanallah. Terus diucapkan ketika sebagai jawaban berburuk sangka. Contohnya gini, difitnah, dirijik. Kemarin Alif mencuri sendal contohnya. Berarti saya harus mengucapkan subhanallah itu karena tidak merasa ngambil punya orang lain. Selanjutnya kalimat thayyibah apa? Masya Allah. Artinya apa? Artinya apa yang dikehendaki Allah. Harus meyakini segala sesuatu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta beserta isinya. Diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya seseorang. Terus diucapkan
mana? Coba contohnya. Ada yang tahu, Ipat? Masya Allah, kemarin Sidik mendapatkan juara 1. Itu kagum karena prestasi. Kalimat thayyibah selanjutnya apa? Insya Allah. Artinya apa insya Allah? Jika dikehendaki Allah. Kata insya Allah terkait dengan keyakinan kita di masa yang akan. Contohnya apa tadi? Seperti berjanji. Kita kan tidak tahu. Ya, main ke rumah saya, contohnya ya. Kita harus mengucapkan insya Allah. Kapan mengucapkan masya Allah? Kapan? Insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan. Selanjutnya kalimat thayyibah apa? Masya Allah. Artinya apa artinya? Apa yang dikehendaki Allah. Harus meyakini segala sesuatu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala alam semesta beserta isinya. Diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya seseorang. Terus diucapkan. Contohnya bagaimana? Coba contohnya. Ada yang tahu, Ipat? Masya Allah, kemarin Sidik mendapatkan juara 1. Itu kagum karena prestasi. Kalimat thayyibah selanjutnya apa? Insya Allah. Artinya apa insya Allah? Jika dikehendaki Allah. Kata insya Allah terkait dengan keyakinan kita di masa yang akan. Contohnya apa tadi? Seperti berjanji. Kita kan tidak tahu. Ya, main ke rumah saya, contohnya ya. Kita harus mengucapkan insya Allah. Kapan mengucapkan masya Allah? Kapan? Insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan. Kalimat thayyibah yang terakhir, Allah Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Ucapan ini digunakan untuk dan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar darinya. Di sini ada yang tidak apa? Tidak. Ada tidak? Menunjukkan kebesaran selain daripada Allah. Contohnya menyembah berhala. Ya. Jadi kita meyakini adanya berhala. Tapi mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada yang mengagungkan selain daripada Allah. Kapan mengucapkan Allahu Akbar? Saat sholat. Mengagumi kebesaran Allah atau kondisi takut. Digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran diucapkan dan nikmat yang besar dari. Apa keutamaan kalimat thayyibah? Yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Yang kedua, mendekatkan diri. Yang ketiga, hati. Yang keempat, yang terakhir, membawa keberkahan dalam hidup. Tadi setelah Bapak Guru menyampaikan materi dan kalian juga telah melihat video tayangan. Selanjutnya ada tugas kelompok yang sudah ada di meja ya. Tugas kelompok silahkan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan ditulis, dikerjakan. Ada?
Tugas kelompoknya. Terus nanti di sana juga ada tugas individu. Tugas individu itu dikerjakan oleh masing-masing, ya. Disalin tugasnya, nanti dikumpulkan. Mengerti? Mengerti? Bagaimana tugas kelompoknya selesai? Coba sekarang kelompok 1 presentasikan tugas kelompoknya. Jangan Reva, maju. Kelompok 1 ini tugasnya apa? Tugasnya apa? Ini ada pemandangan. Jadi kalimat thayyibahnya apa? Masya Allah. Tepuk tangan. Maju. Kelompok 2 maju. Maju. Kelompok 2 berdua maju. Berdua. Kelompok 2 ini gambar apa? Teman-teman kalian, ini gambar 2 orang yang sedang bercakap dan mengucapkan janji. Tadi apa kalimat thayyibahnya? Insya Allah. Insya Allah. Tepuk tangan. Silakan kelompok 3 maju. Sok, 1 orang. Kelompok 3 ini gambar apa? Gambar kena banjir. Kalimat thayyibahnya apa? Hah? Allahu Akbar. Tepuk tangan. Kelompok 4 maju. Siapa? Di sini. Kelompok 4 ini gambar apa? Gambar apa ini? Kelompok lain. Kelompok 1. Kelompok 1. Hei. Kelompok 1. Ini gambar apa? DK. Kelompok 2 apa? Kelompok 3 gambarnya apa ini? Jadi ketika berzikir itu mengucapkan apa? Subhan. Tepuk tangan. Terima kasih. Presentasi tugas kelompok sudah dipaparkan tadi oleh masing-masing kelompoknya. Sekarang silakan kumpulkan tugas individunya. So, kelompok 1 mana tugas individu? Kumpulkan. Kelompok 2 tugas individunya kumpulkan. Sini ke depan. Sini kelompok 3. Kelompok 4 sudah mengerjakan tugas kelompok dan tugas individu. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya rangkuman. Baca coba alif. Kalimat thayyibah artinya apa? Kata-kata yang baik untuk diucapkan. Selanjutnya subhanallah artinya apa? Masya Allah atas kehendak Allah. Insya Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalimat thayyibah merupakan zikir yang bernilai ibadah. Kalimat thayyibah adalah cara kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu. Subhanallah, Masya Allah dan Allah Akbar diucapkan saat kita takjub akan kebesaran Allah. Insya Allah digunakan untuk menyampaikan janji yang akan datang. Ini materi apa yang telah kita pelajari hari ini? Senang berkalimat thayyibah. Bagaimana Bapak Guru menyampaikan pelajaran hari ini? Bagaimana? Senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Apakah kalian senang belajar tentang kalimat thayyibah? Senang tidak? Senang. Sikap apa yang akan kamu terapkan setelah belajar tentang kalimat thayyibah? Menerapkan bahasa kalimat thayyibah. Yang pertama tadi apa? Subhan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga? Yang keempat? Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan buku dan pulpennya dimasukkan ke dalam tas. Alhamdulillah. Silakan dimasukkan.
masukkan. Masukkan. Ambil. Ya, mau kemana? Disiapkan dulu. Mau balik. Adga siapkan. Gantian. Adga siapkan. Masuk Riji siapkan. Masuk siapkan. Mau pulang tidak? Ya, cepetan. Siapkan. Siapkan. Hei, belajar sebelum. Ulangi. Sudah, jangan ngobrol. Belum pulang, mari kita baca doa. Duduk, kamu duduk. Silakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.